Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi terakhir untuk trigonometri pada semester ini, yaitu menentukan nilai trigonometri sudut istimewa pada semua koordinat. Oke, kita lihat. Nah, di sini pada trigonometri kita ketahui bahwa satu putaran penuh itu sudutnya adalah 360 derajat. Nah, 360 derajat itu terbagi menjadi 4 kuadran. Nah, di mana kuadran pertama itu untuk sudut 0 sampai 90 derajat. Kuadran kedua antara 90 sampai 180 derajat. Kuadran ketiga 180 sampai 270 dan kuadran keempat itu 270 sampai 360 derajat. Oke. Jika ditanyakan sudut 320 berada pada kuadran berapa? Itu berada pada kuadran 4. Sudut 100 berada pada kuadran berapa? Pada kuadran 2. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut tentang kuadran ini, kita masuk dulu pada sudut istimewa di kuadran 1. Oke, sudut istimewa di kuadran 1 itu ada 5 ya, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, ini harus kalian ingat ya, tapi bagusnya lagi kalau misalkan kalian hafal. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana caranya supaya nanti kalian mudah untuk mengingatnya. Untuk nilainya, untuk sin 0 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 0. Untuk sin 30 derajat itu nilainya adalah 1/2 akar 1. Untuk sin 45 derajat nilainya adalah 1/2 akar 2. 60 derajat 1/2 akar 3 dan 90 derajat itu adalah 1/2 akar 4. Jadi dia berurutan ya, 1/2 akar 0, akar 1, akar 2, akar 3 dan akar 4. Nah, tetapi di sini ada beberapa nilai akar itu yang bisa kita sederhanakan ya. Misal untuk 1/2 akar 0, jadi akar 0 itu adalah 0, sehingga ini bisa kita tulis jadi 1/2 dikali 0 itu hasilnya adalah 0. Maka 1/2 akar 0 itu sama dengan 0. Oke. Selanjutnya akar 1. Akar 1 itu berapa hasilnya? Akar 1 adalah 1. Jadi ini sama saja dengan 1/2 dikali 1. Dapat 1/2. Jadi 1/2 akar 1 itu sama saja dengan 1/2. Selanjutnya akar 2 ada tidak hasilnya? Tidak ada ya, maka untuk sin 45 derajat itu tetap 1/2 akar 2. Selanjutnya akar 3. Ya, tidak ada. Berarti sin 60 derajat itu sama dengan 1/2 akar 3. Yang terakhir akar 4. Akar 4 berapa? Akar 4 itu nilainya adalah 2. Jadi saya bisa tulis 1/2 kali 2. Hasilnya adalah 1. Jadi 1/2 akar 4 itu sama saja dengan 1. Oke, dipahami ya? Nah, selanjutnya bagaimana dengan cos? Nah, cos itu adalah kebalikan dari sin. Kalau tadi sin itu 1/2 akar 0, akar 1, 1/2 akar 2, 1/2 akar 3, 1/2 akar 4. Nah, cos itu adalah kebalikannya. Jadi mulai dari sini, jadi cos 0 derajat itu adalah 1/2 akar 4, di sini 1/2 akar 3, di sini 1/2 akar 2, di sini 1/2 akar 1, dan di sini adalah 1/2 akar 0. Jadi kita pindahkan saja nilai dari sinnya. Berarti kalau cos 0 itu adalah 1, cos 30 itu adalah 1/2 akar 3, cos 45 adalah 1/2 akar 2,
cos 60 adalah 1/2 dan cos 90 adalah 0 ya. Kalian perhatikan ya. Ini adalah kebalikannya ya. Oke. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana dengan tan? Jadi nilai tan itu adalah sin per cos ya. Jadi nilai dari sin dibagi cos. Jadi kalau ditanyakan tan 0 derajat, hasilnya adalah nilai sin dibagi cos. 0 dibagi 1. 0 bagi 1 itu adalah 0. Oke, selanjutnya tan 30 derajat itu adalah 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Kita cakar. Jadi 1/2 dibagi 1/2 akar 3. Oke, ini habis jadi 1 per akar 3 ya. Ini kalau dirasionalkan menjadi 1 per akar 3 kali akar 3 per akar 3 sama dengan 1 per 3 akar 3. Jadi sini 1 per 3 akar 3. Oke, Bapak hapus dulu ya yang di atas. Ini tadi nilainya 0. Ini 1/2. Ini 1. Oke. Untuk tan 45 derajat berarti 1/2 akar 2 dibagi 1/2 akar 2. Itu hasilnya adalah 1 ya. Selanjutnya tan 60 derajat berarti 1/2 akar 3 dibagi 1/2. Jadi 1/2 akar 3 dibagi 1/2 habis, jadi tersisa akar 3. Jadi jawabannya adalah akar 3. Yang terakhir itu adalah tan 90 derajat. Itu berarti 1 dibagi 0. 1 bagi 0 itu nilainya adalah tidak terdefinisi. Oke. Jadi ini harus kalian ingat ya. Karena dengan mengingat sudut istimewa di kuadran 1 itu kalian nanti akan mudah mengerjakan atau menentukan nilai-nilai pada kuadran yang lain. Oke, kita kembali ke kuadran tadi ya. Jadi di sini kalian perhatikan kuadran 1 itu ada di sini semua plus. Apa artinya? Semua bernilai positif, artinya nilai sin, cos, dan tan itu hasilnya positif ya. Jadi kalau misalkan ya kita lihat tadi semua yang ada di kuadran 1 itu sin, cos, tan nilainya itu semua bernilai positif ya, tidak ada yang negatif. Nah, di kuadran 2 sin positif, hanya sin yang positif, berarti cos dan tan itu hasilnya negatif. Jadi kalau ada soal sin 120 derajat itu pasti hasilnya positif. Kalau ada soal cos 120 itu pasti hasilnya negatif. Ya, di kuadran ketiga hanya tan yang bernilai positif, dan kuadran 4 itu hanya cos yang bernilai positif. Jadi ini ada kalimatnya supaya nanti kalian mudah untuk mengingat. Kalimatnya adalah semanis cinta tanpa kosmetik. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Jadi semanis berarti semua positif. Cinta hanya sin yang positif. Tanpa hanya tan yang positif. Kosmetik hanya kos yang positif. Oke, supaya lebih paham kita masuk ke pembahasan soal. Oke, soal pertama itu adalah sin 180 derajat. Pertama perhatikan 180 itu berada di kuadran berapa? Oke, dia berada di kuadran 2. Nah, ini ada rumus cepatnya ya. Kalian tentukan dulu dia berada di kuadran keberapa, baru pakai rumus. Nah, jadi sin 180 itu berada di kuadran 2, maka kita pakai rumus yang ini. Jadi rumusnya, jadi sin 180 itu bisa saya tuliskan menjadi
sin 180 dikurang berapa supaya hasilnya itu adalah 180. Ya, otomatis dikurang 0. Nah, selanjutnya di bawah saya tulis, saya ambil angka tadi yang mengurang di sini, ya, yaitu 0. Berarti saya tulis menjadi sin 0. Nah, kita lihat di tabel ini sin 0 itu nilainya berapa? Nilainya adalah 0. Ya, sudah selesai. Atau kalian bisa perhatikan sin 180 derajat itu, kalau 180 derajat itu sejajar dengan 0. Jadi saya bisa langsung tulis menjadi sin 0. Oke, selanjutnya soal nomor 2, tan 270. Nah, sama tadi soal nomor 1 ya. Kalian perhatikan 270 itu berada pada kuadran ke 3. Ya, jadi sama 270 itu sejajar dengan 90. Jadi ini bisa saya tulis menjadi tan 90 derajat. Itu kalau tan 90 derajat itu hasilnya adalah tidak terdefinisi. Oke. Lanjut. Oke, soal nomor 3 kita perhatikan dulu. Sin 120. 120 berada di kuadran kedua. Oke. Nah, soalnya sin. Nah, di kuadran kedua sin itu positif, maka ini nanti hasilnya pasti positif. Nah, kita pakai rumus kuadran kedua ya, yang 180 kurang A. Jadi ini bisa saya tulis jadi sin 180 dikurang berapa supaya hasilnya menjadi 120. Itu saya kurang dengan 60. Oke. Jadi sin 120 itu sama dengan sin 160 dikurang 60. 160 kurang 60 itu kan 120 ya. Nah, selanjutnya di bawah saya ambil angka yang di belakang ini, sin 60. Nah, sin 60 itu adalah 1/2 akar 3. Oke, nilainya positif karena sin 120 itu berada pada kuadran kedua ya. Oke. Selanjutnya soal nomor 4, cos 150. 150 berada pada kuadran kedua. Oke. Nah, kuadran kedua itu hanya sin yang positif, sedangkan soalnya adalah cos 150, maka ini nanti pasti nilainya adalah negatif. Oke, kita kerjakan pakai rumus kuadran kedua. Jadi saya ubah menjadi cos 180 dikurang berapa supaya hasilnya 150. Otomatis dikurang 30. Jadi saya tulis cos 30. Oke. Cos 30 berapa? Cos 30 hasilnya adalah 1/2 akar 3. Tapi ingat tadi cos itu bernilai negatif di kuadran kedua. Maka jawabannya adalah negatif 1/2 akar 3. Oke, lanjut. Soal nomor 5. Sin 225. 225 berada pada kuadran ketiga. Nah, kuadran ketiga itu hanya tan yang positif. Nah, ini soalnya adalah sin, maka nanti nilainya ini pasti negatif. Oke, kuadran ketiga kita pakai rumus kuadran 3. 180 tambah A. Jadi ini bisa saya ubah menjadi sin 180 ditambah berapa supaya hasilnya 125. Otomatis tambah 45. Jadi ini bisa saya tulis menjadi sin 45. Sin 45 berapa? Sin 45 itu adalah 1/2 akar 2. Tapi ingat tadi sin pada kuadran ketiga itu dia bernilai negatif. Jadi sin 45 itu negatif 1/2 akar 2. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Cos 300. 300 berada pada kuadran ketiga. Di kuadran ketiga, cos itu bernilai positif, maka nanti ini pasti nilainya positif ya. Oke, kita pakai rumus kuadran
kuadran 4. Jadi cos 360 dikurang berapa supaya hasilnya 300? Otomatis dikurang 60. Jadi ini saya tulis cos 60. Cos 60 berapa? Cos 60 itu adalah 1/2. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 7, cos pi. Nah, cos pi kalian masih ingat nilai pi berapa? Nilai pi itu adalah 180. Jadi bisa saya ubah menjadi cos 180 derajat. Nah, ini karena dia sejajar dengan garis 0, maka ini sama saja dengan cos 0 derajat. Nah, cos 0 derajat itu berapa? Cos 0 derajat itu adalah 1. Nah, tapi ingat, cos 180 itu berada di kuadran kedua. Nah, sedangkan di kuadran kedua hanya sin yang positif, maka nilainya cos 180 itu pasti negatif. Jadi ini sama dengan minus 1. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Ini bisa coba menjadi tan 3/4 kali 180 derajat. Ini habis 45. 3 kali 45 itu 135 ya. Jadi tan 135. Nah, 135 itu berada di kuadran kedua. Jadi saya bisa pakai rumus kuadran kedua ya. Jadi ini tan 180 dikurang berapa supaya hasilnya 35, yaitu 45. Nah, jadi tan 45. Tan 45 berapa? Tan 45 adalah 1, tapi ingat 135 itu berada di kuadran kedua. Tan di kuadran kedua itu nilainya negatif ya, hanya sin yang positif di kuadran kedua. Maka ini hasilnya adalah negatif 1. Oke, lanjut. Nah, soal nomor 9. Sin 390. Nah, bagaimana kalau begini Pak? Nilainya lebih dari 360. Maka langkah pertama kita kurang dulu dengan 360. Jadinya ini sama dengan sin 30. Sudah, jadi sin 30 itu sama dengan berapa? 1/2. Sudah selesai. Nah, soal nomor 10 ini sama juga. Jadi kalau lebih dari 360 kalian kurang dulu dengan 360. Ini hasilnya adalah 210. Oke, jadi ini sama saja dengan cos 210. Nah, 210 itu berada pada kuadran ketiga. Kuadran ketiga hanya tan positif, maka cos ini hasilnya negatif. Jadi kita pakai rumus kuadran ketiga itu sama dengan cos 180 tambah berapa? Dapat 210 tambah 30. Jadi cos 30. Cos 30 berapa? Cos 30 adalah 1/2 akar 3. Tapi dia harus bernilai negatif. Jadi negatif 1/2 akar 3. Oke. Nah, selanjutnya giliran kalian untuk mengerjakan 5 soal latihan berikut ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.